إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami', kitab terakhir dari kitab Bulughul Maram. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita akan membaca hadis yang ke-9 dari bab peringatan terhadap akhlak-akhlak buruk. Hadis yang ke-9 ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rasulullah SAW telah bersabda, mencaci atau memaki, mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, sibabul muslim, mencela atau memaki seorang muslim. Kata sibab di dalam bahasa Arab lebih kepada mencela seseorang dan orang tersebut hadir di depannya, mencela secara langsung. Baik celaan itu adalah celaan yang benar-benar ada pada orang yang dicela, nyata ada padanya, atau celaan itu adalah celaan yang dibuat-buat, celaan yang dikarang yang sebenarnya tidak ada pada diri orang tersebut. Tentunya yang kedua lebih berat daripada yang pertama. Baik celaan ini dalam hal fisiknya, dalam hal duniawinya, ataupun dalam perkara akhirat. Adapun mencela seseorang dan orang itu tidak ada di depan, maka ini yang disebut dengan ghibah. Mencela seseorang dan orangnya tidak ada, tidak hadir di depan orang yang mencela, maka itu yang disebut dengan ghibah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, mencela dengan segala bentuknya, baik celaan itu ada pada dia, artinya cela yang disebutkan itu benar ada, ataupun dikarang, dibuat-buat, baik yang dicela hadir di depan ataupun yang dicela itu tidak ada di depan, semuanya di dalam Islam hukumnya haram dan dilarang. Kemudian dikatakan bahwasanya mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kefasikan di dalam istilah agama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib rahimahullahu taala, Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa kefasikan itu lebih sering
digunakan untuk orang yang berbuat maksiat dengan kemaksiatan yang banyak, sehingga dia lebih tinggi, lebih besar tingkatannya daripada sekedar maksiat, karena kepastikan adalah maksiat yang banyak, yang sering. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu yang pertama di antara akhlak buruk yang disebutkan di dalam hadis ini. Akhlak buruk yang pertama adalah larangan serta haramnya perbuatan mencela. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa mencela ini masuk di dalam kategori perbuatan menyakiti, masuk di dalam kategori perbuatan menyakiti. Dan Allah Azza wa Jalla telah mewanti-wanti hal ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan perempuan, orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki ataupun perempuan bighairi maktasabu, bukan karena kesalahan mereka. Mereka disakiti, mereka dicela, mereka dicemooh, bukan karena kesalahan mereka. Sekarang sebagian orang mencela fisik, dikatakan karena fisiknya pendek dikatakan pendek, gendut, hitam dan lain sebagainya. Apakah fisik yang kurang itu pilihan orang tersebut? Itu bukan pilihannya, bukan kemauannya dia. Sehingga tidak ada pembenar bagi kita untuk mencelanya. Mencela dia dengan kekurangan fisik tersebut sama seperti mencela ciptaan Allah Azza wa Jalla. Atau seseorang yang melakukan dosa kemudian dia dicela dengan perbuatan dosanya tersebut, dengan catatan dia bukan tipe orang yang berbuat dosa terang-terangan, apalagi mengajak perbuatan dosa itu. Orang ini dia jatuh dalam dosa dan dia berusaha menutupi dosanya, tidak mengajak orang kepada dosa yang dia lakukan. Haram hukumnya, dia dicela, dia digibah, dia dilecehkan dengan perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Dan bukan alasan pembenar bagi kita untuk mencelanya. Berbeda dengan orang yang berbuat dosa, dia melakukan dosa dengan terang-terangan, bahkan dia mengajak orang kepada dosa yang dia lakukan tersebut, maka banyak ulama kita mengatakan orang itu berhak untuk dicela. Dia pantas untuk dibicarakan supaya mencegah orang mengikutinya, melarang orang dari mengikuti keburukan orang tersebut. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku dia dimaafkan, kesalahan-kesalahannya dimaafkan, illal mujahirun, kecuali mereka yang berbuat dosa terang-terangan. Dia melakukan dosa, dia bangga dengan dosanya, dia lakukan secara terbuka, dia lakukan secara terang-terangan, atau mungkin dia lakukan sembunyi-sembunyi, Allah tutupi dia karena dia melakukannya di malam hari, tapi keesokan harinya dia yang keluar-keluar ceritakan tentang perbuatan dosanya tersebut, mengajak orang kepada perbuatan dosa itu. Maka di sini dia pantas untuk ditahdzir, dia pantas untuk disebut namanya, disebut keburukannya supaya orang berhati-hati kepadanya. Sehingga kalau kita kembali kepada lafaz hadis ini, sibabul muslim, mencela seorang muslim, muslim di sini maksudnya muslim yang taat,
muslim yang dia tidak melakukan dosa secara terang-terangan dan mengajak kepada dosanya tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi mencela seorang muslim hukumnya adalah kefasikan. Baik mencela dia secara langsung di depannya ataupun dia tidak hadir, dicela di belakang. Semuanya adalah kefasikan lebih daripada sekedar maksiat biasa. Kemudian ya, mencela bukan ciri dari seorang muslim. Ikhwan fiddin, mencela bukan ciri dari seorang muslim. Ya. Tadi di ayat kita bacakan sibab walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, bahwa orang yang mencela seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan bukan karena kesalahan mereka yang sehingga pantas untuk dicela, faqad ihtamalu buhtanan, sungguh mereka telah memikul kebohongan, wa itsman mubina, dan telah memikul dosa yang nyata. Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan laisal mu'mini bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Orang beriman itu bukanlah orang yang banyak mencela, yang suka mencela. Orang beriman itu bukan orang yang banyak melaknat, mendoakan keburukan. Orang yang beriman itu bukan orang yang keji, bukan orang yang kotor lisannya. Sehingga ketika kita sebagai orang beriman dan berusaha menyempurnakan iman kita, maka kita harus bersihkan diri kita dari akhlak yang satu ini, yaitu mencela, memaki. Ya. Kemudian yang kedua Nabi sebutkan dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam, wa qitaluhu kufrun. Memeranginya adalah kekafiran. Memerangi seorang muslim, memerangi jiwanya, memerangi fisiknya sehingga masuk di dalamnya menumpahkan darahnya, memukulnya pada badannya, ini adalah bentuk kekafiran, perbuatan kufur. Tetapi kata para ulama, kekafiran di sini maksudnya adalah kufur kecil. Kufur kecil. Sebab itu digunakan di sini bentuk nakirah, kufrun, tidak al-kufru. Kufrun adalah kekufuran, yaitu kufur kecil, kufur yang tidak sampai kepada tingkat mengeluarkan dari agama, kecuali kalau dia melakukan penyerangan tersebut atas dasar keyakinan bahwa menyerang seorang muslim, membunuh seorang muslim hukumnya halal, boleh. Kalau dia punya keyakinan seperti ini, maka dia telah jatuh dalam kufur besar. Bukan pada perbuatan menyerang dan membunuhnya, tapi pada keyakinan dia yang melawan hukum syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, Allah melaknatnya dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Maka membunuh seorang muslim, ya, dilakukan dengan sengaja, dosanya dosa besar. Bahkan sampai disebutkan di dalam ayat ini, siksanya adalah siksa neraka jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah laknat dia, Allah jauhkan dia dari rahmatnya,
dan Allah siapkan baginya siksa yang besar. Sehingga kita tidak boleh mudah menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka ini dua di antara akhlak buruk yang harus dijauhi, yang harus kita hindari. Yang pertama adalah mencela, kemudian yang kedua adalah menyerang seorang muslim, baik menyerang fisiknya ataupun menyerang nyawanya sehingga menumpahkan darahnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabal hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindari oleh kalian buruk sangka. Hindari oleh kalian buruk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sebohong-bohong atau sedusta-dusta pembicaraan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah, buruk sangka adalah seseorang yang berprasangka buruk kepada orang lain tanpa dasar. Berprasangka buruk kepada orang lain dengan tanpa dasar, tanpa ada petunjuk yang mengarah kepada itu, petunjuk yang kuat. Maksudnya dia sekedar mereka-reka, dia sekedar menduga-duga. Bahkan kalimat yang baik dari saudaranya dia tafsirkan dengan tafsiran buruk, walaupun itu jauh kemungkinan. Padahal seharusnya seorang muslim dia membawa kalimat saudaranya kepada makna yang benar sebisa mungkin. Sebisa mungkin seandainya kalimat saudara kita ini dia kalimat yang istilahnya ambigu, ya, yang bisa multi tafsir, bisa ditafsirkan baik, bisa ditafsirkan buruk, maka seharusnya kita bawa kepada tafsir yang baik, dibawa kepada prasangka yang baik atas dasar husnudzon. Karena seorang muslim itu pada dasarnya dia baik, pada dasarnya niatnya baik, sehingga tidak kita bawa kepada maksud yang buruk kecuali jika kuat indikasi mengarah kepada itu atau ada dalil jelas yang mengarah kepada hal tersebut. Dan buruk sangka kaum muslimin rahimakumullah telah Allah larang di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hindari, jauhi oleh kalian banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah sebuah dosa. Dan prasangka yang dimaksudkan di sini adalah prasangka yang buruk. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya prasangka buruk itu adalah seburuk-buruk pembicaraan, seburuk-buruk percakapan. Kenapa demikian? Kata Syekh Abdullah di sini, annal kadhiba mustaqbahun fi aslihi mustaghnan an dhammihi. Karena sesungguhnya kebohongan itu adalah sesuatu yang buruk dan sebenarnya tidak perlu untuk dicela. Dia sudah buruk pada zatnya, tidak butuh untuk dicela. Sesuatu yang butuh dicela adalah sesuatu yang butuh diingatkan dari orang lain, supaya orang lain tidak tergiur dengannya, supaya orang lain tidak tertipu dengan indah zahirnya. Perlu dicela sebagai bentuk peringatan untuk orang lain.
Adapun kebohongan, semua orang sepakat bahwa bohong itu sesuatu yang buruk, sehingga sebenarnya dia tidak butuh dicela. Nah, prasangka buruk ini berbeda dengan hal di atas. Fa inna sahibahu yara bi za'mihi annahu mustanidun ila syai'. Orang yang berprasangka buruk sebenarnya dia telah jatuh dalam kebohongan. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu tanpa dasar. Dan seringkali yang disebut dan prasangka ini tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi si pelaku di sini dia menganggap bahwa ada dasar dia untuk melakukan tersebut. Ada pembenar dalam dirinya. Ada dasar dalam dirinya untuk berprasangka tersebut, padahal dasar itu tidak berdasar. Ya. Panasaba wasfuhu bi annahu asyaddul kadzib, sehingga pas kalau dikatakan dia adalah seburuk-buruk kebohongan. Orang yang berburuk sangka dia telah jatuh dalam kebohongan, tetapi dia tidak sedang sadar, dia tidak sadar dirinya sedang berbohong. Dia tidak sadar bahwa dirinya tidak punya dasar untuk itu. Ya, dia hanya mengandalkan prasangka belaka. Ya, dugaan saja. Dasar yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kemudian hal kedua, anna al-iqtirara bil-dhanni aktsar min al-iqtirari bil-kadzibil mahad. Bahwa tertipunya orang dengan prasangka lebih daripada tertipunya orang dengan kebohongan. Orang yang tertipu dengan kebohongan lebih sedikit daripada orang yang tertipu dengan prasangka. Jadi orang yang menduga-duga, orang yang berprasangka tidak merasa dirinya sedang jatuh dalam kebohongan, dan dia tidak sadar dirinya sedang salah. Dia merasa diri benar dan dia menyangka dirinya benar. Makanya orang yang berprasangka buruk pantas dikatakan sebagai kebohongan yang paling buruk. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, fil hadithi tahdhirun minadh-dhanni alladhi lam yubna ala dalilin wala qara'in qawiyyah wa amaratin sahihah. Hadis ini berisikan peringatan terhadap dugaan prasangka yang tidak berdasar, yang tidak memiliki dasar bukti ataupun indikasi kuat, tanda-tanda yang mengarah kepada hal tersebut. Bihaitsu ya'tamidul insanu ala hadzal dhannil mujarrad, di mana orangnya hanya berpatokan pada dugaan saja. Wa yabni alaihi al-ahkam wa yurattib alaihi an-nataiz, lalu dari prasangka itu dia membuat keputusan-keputusan, menarik kesimpulan-kesimpulan. Wa anna hadza min masawil akhlaq, ini termasuk akhlak buruk. Ini termasuk akhlak buruk. Wa annal wajiba alhamlu alal mahamilil hasanah, bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim pada dasarnya adalah membawa ucapan saudara kita, kondisi saudara kita kepada penafsiran yang baik. Ketika perilaku saudara kita, perbuatan saudara kita, ucapan saudara kita dia multi tafsir, maka hendaknya dibawa kepada penafsiran yang baik. Ya. Illa an taqumal bayyinatul adilatu wal qara'inul qawiyatu ala khilafi dzalik, kecuali kalau ada bukti nyata, petunjuk kuat yang mengarah kepada sebalik itu. Artinya ada bukti kuat, petunjuk yang kuat yang mengarah bahwa memang orang ini sengaja mengucapkan yang buruk.
bahwa ucapan ini maksudnya buruk. Perbuatan ini perbuatan sengaja menyakiti, perbuatan yang disengaja pada keburukan. Dia tidak sedang lupa, dia tidak salah, dia tidak sedang salah persepsi dan lain sebagainya. Ya. Wa illa fa innal asla al bara'ah wal hadar min su'idh dhann bighairi haq. Ya, jika tidak ada bukti nyata, tidak ada indikasi kuat, maka pada dasarnya seorang muslim itu dia bebas. Bebas maksudnya bebas dari dibawa kepada kesalahan, bebas daripada disematkan kepadanya keburukan. Dan pada dasarnya kita tidak boleh su'udzon kepada sesama muslim. Lianna su'udzon fihi mafasidu azimah. Karena buruk sangka itu mengandung banyak keburukan, mengandung keburukan-keburukan besar. Min isa'atidzan bil muslim, berupa buruk sangka kepada seorang muslim. Buruk sangka kepada seorang muslim adalah perbuatan dosa, ya. Kemudian wa bugduhu wa adawatuhu, kemudian dari buruk sangka itu muncul kebencian dan permusuhan kepadanya. Dan kita mengetahui dalam banyak hadis, dalam banyak ayat, Allah Azza wa Jalla menginginkan kita sesama muslim sebagai orang yang bersaudara, supaya kita seperti satu tubuh, supaya kita seperti satu bangunan, yang satu saling menguatkan dengan yang lain, supaya kita saling mencintai dan tidak saling benci dan memusuhi. Nah, buruk sangka ini justru membawa kita kepada membenci dan memusuhi seorang muslim. Summa inna dhann qad yaqulu ma la yanbaghi aw yaf'alu ma la yanbaghi. Kemudian kata Syekh, orang yang berburuk sangka seringkali buruk sangkanya itu membawa dia kepada ucapan yang tidak layak, perbuatan yang tidak layak. Berangkat dari buruk sangka, akhirnya dia mengutarakan ucapan-ucapan yang tidak pantas, membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar, bahkan tidak jarang sampai melakukan tindakan memukul, tindakan membunuh, tindakan merampas harta dan lain sebagainya, berangkat dari su'udzan. Wa min adh-dhanni sayyi dhannu ba'dir rijali bi zawjatihi. Termasuk kaum muslimin, di antara bentuk buruk sangka yang sering terjadi adalah prasangka seorang suami kepada istrinya. Tidak jarang seorang suami berburuk sangka kepada istrinya. Entah buruk sangka bahwa istrinya ya menyimpang dengan laki-laki lain, atau buruk sangka istrinya tidak menjaga hartanya dengan benar, istrinya menghambur-hamburkan harta dia, atau melalaikan anak mereka dan lain sebagainya. Ya. Dan hal ini perlu diwaspadai ketika seorang suami memiliki sifat cemburu. Cemburunya ini berlebih, cemburu yang berlebih. Ya. Di dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang saking cemburunya kemudian dia sampai membunuh istrinya, dan Nabi menyalahkan hal tersebut. Ya, ketika cemburu itu dia tidak terkontrol, tidak terukur. Cemburu sesuatu yang bagus. Bahkan seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya, ini ciri-ciri orang yang tidak baik. Tapi harus terukur, harus terkontrol. Ya. Nah, ikhwan fillah, di antara yang harus kita jaga diri kita adalah jangan sampai kita berburuk sangka kepada istri.
Jangan sampai berburuk sangka kepada istri. Jika kita tidak boleh buruk sangka kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman, maka tentu berburuk sangka kepada istri juga yang lebih utama lagi. Sebab sebaik-baik orang, atau dengan kata lain, orang yang paling pantas untuk mendapatkan akhlak baik kita adalah istri kita. Orang yang paling pantas untuk bebas dari keburukan kita adalah istri kita. Nabi kita SAW bersabda, khairukum li ahli. Kalian yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya, bukan yang paling baik kepada temannya, kepada bosnya, kepada tetangganya, bukan. Yang paling baik kepada istrinya. Dan kita ini kaum muslimin seringkali kebalik. Orang yang paling sering mendapatkan akhlak baik kita, yang paling sering mendapatkan kata maaf kita, yang paling sering mendapatkan senyum kita adalah teman. Ya, ketika teman salah, kita berusaha untuk untuk memahami dan untuk berhusnudzon. Ketika ada masalah dengan teman, kita berusaha sebisa mungkin supaya kebencian yang ada dalam diri kita, rasa tidak enak kita tidak terlihat. Kita berusaha senyum. Tapi giliran keluarga yang tadinya di luar kita tertawa, cerita, enak, sampai rumah berubah. Raut wajah menjadi masam. Salah sedikit piring terbang. Ya. Ini adalah barometer yang kebalik. Ya, tindakan yang kebalik. Kemudian dikatakan wa binaul ahkami ala umurin la haqiqata laha wala wujud. Buruk sangka mengakibatkan seseorang membangun keputusan-keputusan di atas urusan perkara yang tidak berwujud. Fayatarattab ala dzalika nataiz wakhimah, sehingga melahirkan hasil-hasil yang buruk. Wa minadh-dhanni as-sayyi ay yatakallama akhuka bikalamin fatahmiluhu ala aswa'il mahamil. Di antara bentuk buruk sangka adalah ketika saudaramu berbicara, kemudian engkau bawa pembicaraan saudaramu itu kepada penafsiran yang paling buruk. Engkau bawa kepada penafsiran yang paling buruk. Ya. Wa ala hadza, maka maksud dari hadis ini adalah supaya ketika ada dugaan, ketika ada salah sangka kepada saudara kita, supaya kita bersikap cross check, supaya kita tidak serta-merta membangun keputusan, membuat keputusan, mengeluarkan ucapan statement berangkat dari dugaan semata. Ya. Dan sungguh kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya dugaan dalam hati ini selalu ada. Kita tidak bisa berlepas diri darinya. Ketika kadang melihat ada orang berjalan berduaan, dugaan kita ini orang sedang buruk. Ketika ada orang yang mengendap-endap, kadang ada dugaan. Hal-hal seperti ini kita tidak bisa berlepas darinya. Tapi yang diinginkan oleh agama kita adalah supaya kita tidak membangun keputusan dari dugaan tersebut, supaya kita tidak meneruskan dugaan itu, melainkan kita harus cross check dulu. Ya, melainkan kita harus cross check dulu, hati-hati dulu. Jangan ikuti dugaan itu. Jangan perturutkan dugaan yang ada sampai ada indikasi kuat, sampai ada petunjuk kuat yang mengarah kepada yang kita duga. Seandainya dugaan itu kita lihat akhirnya tidak berdasar, ada kemungkinan dia begini tidak seperti yang kita duga buruk, maka kita bawa kepada penafsiran yang baik, tidak kita bawa kepada penafsiran yang buruk. Nah, sekedar dugaan lintasan dugaan yang buruk,
jika kita tidak ikuti, jika kita tidak bangun hukum-hukum di atasnya, artinya kita tidak buat keputusan-keputusan di atas dugaan tersebut, maka ini belum membahayakan kita secara agama. Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma lam tatakallam aw ta'mal." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan umatku pada apa yang ada dalam hatinya, bisikan-bisikan, lintasan pikiran yang ada dalam hatinya itu dimaafkan oleh Allah selama dia tidak wujudkan dalam bentuk pembicaraan atau dia buktikan dalam bentuk perbuatan. Lintasan pikiran kita tidak bisa hindari. Dugaan-dugaan yang melintas kita tidak bisa stop. Kita bisa membelokkannya kepada penafsiran yang baik. Kita bisa bawa dia kepada husnu adzan, berbaik sangka, dan kita bisa untuk tidak memeliharanya, terus memikirkannya dan membuat atau membangun ucapan perbuatan di atas dugaan dan lintasan-lintasan pikiran tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami, dimengerti dengan baik, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlak muamalahnya kepada sesama kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم